Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru. Boleh mengucapkan selamat tahun baru nggak, Pak Guru? Ya boleh. Mempermasalahkan itu nggak? Enggak, Tidak. saya tidak mau permasalahkan. Kalau yang mau berantem ya silahkan berantem. Ini ada beberapa video yang sepertinya akan lebih menyenangkan apabila Pak Guru mengetahuinya ya. Mana itu? Ini yang pertama, ada banyak Pak Guru. Siap? Boleh, boleh. Wih. Wih. Luar biasa banyak orangnya. Di Kalimantan 4,1 juta Orang berkumpul untuk haul terbesar di dunia. Terbesar di seluruh dunia. Ya, untuk semua hal yang terjadi di sana, hal-hal yang positif kita apresiasi sebesar-besarnya, bahwa banyak di antara mereka yang beriktikad baik untuk beribadah, banyak di antara mereka yang beriktikad untuk memperingati ulama dan mempelajari ajaran-ajarannya dan sebagainya. Oke, lanjutkan saja. Dan suatu yang sangat luar biasa ketika jumlahnya sampai mencapai 4,1 juta orang. Mengalahkan rekor waktu Ahok tuh. Iya, mengalahkan rekor waktu memperingati Hari Ahok Nasional ya. Yang menurut Pak Tirto itu sekitar 1,4 itu udah maksimal banget gitu. Tapi yang harus ditekankan di sini adalah bahwa pertama, kalau misalkan tujuannya adalah untuk berkah, please untuk kaum muslimin di seluruh dunia, keberkahan yang paling utama, keberkahan yang paling penting itu adalah ketika kita sendiri yang melakukan effort yang luar biasa untuk mendapatkan keberkahan itu. Jadi misalkan sebagai seorang suami kerja keras banting tulang, kemudian untuk menafkahi keluarga, dan kemudian untuk para mertua, dan kemudian untuk orang-orang handai tolan, kemudian fakir miskin dan sebagainya. Nah, itu berkah luar biasa. Untuk para politisi, untuk nyari berkah itu adalah gimana caranya agar mereka menjadi jujur, menjadi suri toladan, dan menjadi kepercayaan buat masyarakat. Itu keberkahan. Kemudian untuk para wirausahawan, gimana caranya agar mereka itu bisa mendapatkan hasil yang sepenuhnya halal, kemudian mereka bisa menafkahi pegawai-pegawai dan pekerja-pekerjanya dan memberikan kepada mereka senyuman setiap hari. Nah, itu sebenarnya adalah berkah. Jadi untuk mendapatkan berkah, idealnya itu jangan kita sampai menempatkan pada figur lain, kepada orang lain, kita ketergantungan pada orang lain. Jangan bahwa mereka itu ulama, bahwa mereka itu orang suci, bahwa mereka itu adalah orang yang kasyaf dan lain sebagainya. Ya, silahkan untuk mereka sendiri. Kita jangan bebani mereka. Lebih baik kita berpikir bagaimana caranya agar hidup kita berkah untuk orang lain. Bikin video semoga berkah buat orang lain. Fokuskan keberkahan itu adalah kepada diri kita sendiri. Itu hal pertama. Kemudian yang keduanya itu adalah kalau misalkan ada orang yang mampu atau ada satu pihak yang mampu mengumpulkan orang 4,1 juta, dan kemudian dulu juga itu sampai 1 juta, kemudian haul yang sebelumnya juga itu 3,3 juta, artinya apa? Artinya kaum muslimin itu sebenarnya sedang mencari kesolehan, ketaatan. Gimana kalau misalkan jumlah yang sampai jutaan itu diarahkan agar mereka bukan hanya sekali dapat momentum gitu, kemudian mereka merayakan kenikmatan gitu. Kenapa nggak dibikin gimana caranya mereka bisa setiap hari 4,1 juta itu misalkan didorong untuk menjadi wirausahawan yang handal sehingga mereka semua bisa memberkahi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bisa aja 4,1 juta orang itu berkumpul untuk bikin usaha bareng-bareng. Atau misalkan 4,1 juta orang itu bikin semacam kooperasi bersama. Nah, kooperasi bersama itu untuk menyantuni fakir miskin dan sebagainya. Kan di Indonesia ada 16 juta orang yang masih kelaparan. Di Indonesia itu ada sekitar 70 juta orangan yang masih kebingungan nyari lapangan pekerjaan atau pekerjaannya kurang. Dan di Indonesia sebagian besar orang yang bekerja di dunia formal, di sektor formal, itu sebenarnya tidak mencukupi kehidupannya untuk sehari-hari. Nah, gimana caranya orang yang 4,1 juta itu, orang yang 3,3 juta orang itu, orang yang 1, sekian juta orang itu, gimana caranya agar mereka tidak hanya haul berkumpul kemudian menikmati kehangatan silaturahim dan sebagainya, tapi mengarahkan mereka untuk berkontribusi lebih baik terhadap masyarakat. Saya pikir sih kita benar-benar harus mencari keberkahan, bukan hanya mendatangi orang yang dianggap suci, tapi membuat diri kita menjadi cukup suci sampai cukup memberikan keberkahan buat orang lain. Gitu. Tapi untuk konteks di awal, untuk yang nggak tahu, haul itu berarti ada setiap tahun. Ya, jadi di Indonesia
jadi ada tradisi, sebenarnya tradisi itu ya tradisi memperingati orang yang sudah wafat. Jadi sebenarnya dalam hal ini sih Tahlilan gitu. Sebut aja. iya sebenarnya landasannya itu dari zaman pra-Islam gitu. Jadi zaman pra-Islam itu kan ada orang-orang yang memuja nenek moyang gitu, roh nenek moyang. Jadi kalau misalkan roh nenek moyangnya orangnya meninggal gitu, ya kita peringati hari kematiannya bukan hari kelahirannya gitu. Nah, jadi kemudian ini diserap ketika Islam sudah masuk. Saya sih gak jadi mempermasalahkan dan gak kayak orang yang secara ekstrim menolaknya gitu. Asal itu tuh menjadi sesuatu yang bermanfaat, jadi sebuah pelajaran gitu. Sama seperti yang tadi itu. Kalau misalkan Haul bisa mengumpulkan 4,1 juta orang, ya gimana ceritanya agar mereka itu kemudian diberkahi dan memberkahi? Gimana caranya agar mereka itu bukan hanya memperingati guru sekumpul, tapi bagaimana caranya agar mereka berkontribusi positif seperti guru sekumpul. Jadi kalau misalkan kita ketemu sama orang yang wah, yang hebat gitu, bukan hanya dipikirin gimana ya cara saya menghormati dia, bukan. Cara terbaik menghormati orang yang hebat itu adalah menjadi setara dengan dirinya, gitu. Minimal tuh kayak gitu. Jadi mendingan fokusnya kayak gitu. Memperingati kematian orang ya silahkan, itu mah pikirin masing-masing. Tapi yang lebih pentingnya, yang lebih bermaknanya itu adalah kalau misalkan kita memperingati kematian seseorang, terus apa? Buat kitanya buat apa? Buat masyarakatnya apa? Gitu. Pak Guru sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, ini ada yang nge-DM, ngirim gambar. Ini gambarnya. Gambarnya seperti ini. Oh ya, Indonesia Emas 2045 antrian Kepsek diperiksa. Ya. Coba lihat lagi. Ya. Indonesia Emas, ya. Saya bahkan nggak tahu ada berita antrian Kepsek diperiksa karena korupsi. Iya, banyak. Jadi salah satu lumbung bagi koruptor, salah satu lumbung tempat banyaknya kasus korupsi itu adalah di ranah pendidikan, di dunia pendidikan. Dan sejauh yang saya ketahui dan saya rasakan itu penuh banget. Pendidikan itu penuh banget. Jadi misalkan ini ya, untuk jadi Kepsek itu sogokan ngalir banyak ya, bukan semua gitu ya. Saya tuh harus ngomong yang aman gitu ya, harus disclaimer terus. Capek. Tapi memang kalau misalkan di Indonesia itu kalau mau jadi Kepsek itu harus nyogok, atau misalkan ya enggak semua gitu ya, atau misalkan ada di antara mereka yang apalagi misalkan sekolah-sekolah favorit itu lebih besar sogokannya. Kenapa sogokannya menjadi lebih besar? Karena mereka dapat untung yang sangat luar biasa dari kesempatan mereka untuk korupsi. Misalkan gini, ini yang dulu ya, misalkan nggak tahu sekarang mah. Yang dulu banget tahun 1500 sebelum Masehi. Nah, misalkan sekolah favorit itu yang masuk ke sana itu kan hanya orang-orang yang pintar saja, yang tesnya tinggi banget gitu ya, yang bisa masuk jebol segala rupa kayak gitu. Oke, setuju pada bagian itu. Nah, tapi bisa aja kalau misalkan lewat jalur kepala sekolah itu ngasih sumbangan 20, 30, 40 sampai 50 juta agar anak yang paling bandel, yang kacrut, yang bodoh, yang pikun, yang nggak bisa apa-apa itu bisa masuk ke sekolah favorit itu. Dan sekolah favorit itu bisa sampai nyiapin 2 kelas atau 80 anak yang sebenarnya tidak layak masuk ke sekolah favorit, tapi masuk ke sekolah favorit itu. Jadi artinya apa? Setiap tahun Kepsek dari penerimaan orang belakang itu, jalur bawah meja itu bisa tembus lebih dari 1 miliar. Coba misalkan ya 80 orang kali 50 juta. 8 kali 5, 40, 4M. 40, 10 juta. Ya, Lumayan. 50 juta. 50 juta Kali ya 4M. Iya 4M cepat saya mau mikir. 4M itu dimiliki oleh kepala sekolah di sekolah favorit hanya ketika penerimaan siswa baru. Siswa yang tidak layak masuk ke dia itu bisa sampai 80 orang. Itu baru korupsinya di situ, belum korupsi dana BOS, kemudian korupsi perjalanan, tahu yang perjalanan studi tour yang kayak gitu. Itu abis-abisan dia tuh nguras orang-orang yang tukang travel tuh dikenyot habis itu, di situ korupsinya tuh gede. Dan luar biasanya apa coba?
biar Kepseknya dapat duit, biar wali kelasnya dapat duit, biar wakase kesiswaan dan lain sebagainya itu dapat duit, mereka sampai mengorbankan siswa. Bahkan siswa yang saya sakit nggak bisa ikut study tour tetap harus bayar. Betul. Mau ikut mau nggak ikut tetap harus bayar lah. Kalau misalkan dia nggak ikut tapi tetap harus bayar, duitnya kemana? Kan misalkan anggap ke satu tempat wisata atau ke satu hotel gitu misalkan ya, bayarnya sekian gitu. Kalau misalkan nggak ada siswa yang masuk ke situ ya harusnya dikurangi. Tapi kan ya kan itu bisnya juga ya kayak gitulah. Tapi coba cek ke tukang travelnya berapa banyak mereka dirugikan ketika misalkan mereka harus ngobrol ini dengan kepala sekolah, dengan sekolah. Bukan hanya itu, praktek korupsi itu banyak juga. Jangankan yang gede-gede kayak gitulah, renang. Itu renang tuh. Renang itu misalkan ya, Renang biaya tuh. masuk ke tempat renang itu misalkan ya 20.000. 15.000 lah. Ya, 15.000 lah. Jangan sebut-sebut nama. Pokoknya mah 20.000 lah itunya. Nah, tapi kalau misalkan deal-dealan dengan si ininya itu bisa sampai sebenarnya itu hanya 5.000 gitu. Kan kita bawa banyak masa jadi 5.000 kan ya, iya. Tapi siswa tetap bayarnya 20.000. Yang renang sekecil itu aja itu kayak gitu. Jadi di sekolah itu banyak sekali masalah-masalah pendidikan yang kacau di Indonesia tuh.